Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih di kisah misteri desa Kalisada, sebuah kisah yang ditulis oleh Cak Andi Yuda atau akun Wattpad Embek Ganteng. Teman-teman juga bisa mampir ke akun Wattpadnya beliau ya, untuk membaca cerita-cerita yang beliau tulis hanya di akun Wattpadnya. Dan untuk linknya nanti ada di deskripsi ya. Dan ini dia bagian keempat, misteri desa Kalisada. Puncak malam telah terlewati di lereng Arjuno. Tim jurnalis majalah Bumi dan sang pemandu nampak bergelimpangan dalam lumbung temaram yang bersinarkan lampu tenda. Wahyu terbangun, meregangkan badannya sambil terduduk. Ia lalu memencet tombol untuk mematikan alarm pada jam Casio digital miliknya, pukul 3.30 dini hari. Wahyu menguap lebar sambil memicit bahunya sejenak. Ia duduk diam beberapa lama, mengumpulkan kesadaran. Setelah dirasa cukup, lalu ia meraih tripod dan tas kecil berisi kamera SLR-nya. Semalam ia sudah memasukkan roll film dengan asa sedang untuk memotret suasana danau sebelum matahari terbit. Ia sangat terkesima saat kemarin tiba di danau, dan kali ini ia ingin menangkap momen itu dalam kamera. Wahyu berjalan membawa perlengkapan kameranya, berjingkat menyeberangi lumbung di antara tim yang sedang tertidur. Ia pun mendorong pintu lumbung terbuka, di mana udara subuh lereng yang menusuk seketika menyebab masuk. Umpat Wahyu, mengumpat. Ia segera merapatkan jaketnya, lalu menutup pintu. Kemudian ia berjalan meninggalkan lumbung, menyusuri jalanan utama. Suasana desa saat dini hari begini terasa begitu tenang. Langit gelap begitu cerah, bertabur bintang yang seperti pasir bercahaya. Rumah-rumah yang berdiri diam dalam keheningan dengan bara api unggun yang hampir padam di halamannya. Sambil bergidik, Wahyu mempercepat langkahnya. Sepatu gunungnya sangat membantu menapak jalanan berbatu yang licin dan basah karena embun. Kepulan uap putih terbentuk setiap kali ia bernafas. Cuk, wademe, umpatnya sekali lagi. Ia pun tiba di ujung luar desa, melintasi dua arca dua rapala yang nampak semakin mengerikan di tengah petang. Ia menatap danau yang berada tak jauh dari situ. Airnya yang tenang memantulkan langit, membuat area itu seolah berkilauan. Ia berjalan melewati rerumputan basah, mengitari sisi danau yang agak jauh dari pintu desa, mencari spot terbaik untuk memotret landscape Ranu Nirmolo di ujung malam. Ia membidik kosong ke arah danau melalui viewfinder kamera SLR-nya. Ini nih, gumam Wahyu. Ia meletakkan semua perlengkapannya di atas sebuah batu, tidak tersentuh rumput yang basah. Ia berada di balik sebuah pohon cemara besar. Lalu ia pun membuka kaki-kaki tripodnya dan menatanya sedemikian rupa agar tak goyah. Wahyu mengeset aperture atau bukaan lensa SLR-nya pada f/16, sebab ia ingin menangkap semua detail landscape-nya, gambar yang tajam keseluruhan tanpa bokeh maupun blur, baik pada foreground dan background. Namun bukaan lensa kecil akan membuat cahaya yang masuk ke lensa menjadi sedikit. Mohon maaf ya kalau istilah yang saya sebutkan tadi salah ejaan. Saya nggak tahu menahu soal itu fotografer ya. Ya, kita lanjut. Maka ia juga harus memakai shutter speed yang lambat agar hasil fotonya tidak gelap pekat. Ia mengesetnya pada 30 detik, yang artinya kamera tersebut akan membutuhkan waktu proses selama 30 detik untuk sekali shoot. Sedikit gonjangan saja pada kamera selama 30 detik itu, maka akan berimbas buruk pada hasil potretnya. Wahyu harus benar-benar memastikan tripodnya berdiri tegak dan mantap pada tanah. Nanti ia akan memakai timer untuk shootnya agar tidak terpengaruh guncangan tangan saat menekan tombol shutter. Lalu ia pun meletakkan kamera SLR-nya di atas tripod dan selesai. Kini ia hanya tinggal menunggu momen cahaya pertama itu muncul. Wahyu melirik ke arah jam tangannya. Masih pukul 4:05. Matahari baru akan terbit di horizon sekitar pukul 4.30 sampai 4.45. Wahyu menguap lebar. Mungkin ia terlalu cepat datang, tapi tak apa, ia bisa merokok sambil menunggu sekitar 30 sampai 45 menitan. Sebuah pengorbanan kecil
demi foto artikel yang bagus. Entah berapa lama Wahyu duduk sendirian dalam gelap pekat di tepi danau. Angin semilir membawa dingin, membuat riak pada permukaan Ranu yang tenang. Hanya nyala api rokok yang menandai bahwa ada orang di situ. Wahyu sesekali memandang ke arah langit timur, masih hitam. Ia pun menguap lagi, merentangkan tangannya lebar. Lalu ia tertegun. Sayup-sayup ia mendengar suara dari arah desa. Suara langkah kaki yang sedang berjalan mendekat. Wahyu refleks menyembunyikan dirinya dalam gelap bayangan pepohonan. Ia harus waspada di tempat ini. Siapa tahu itu predator yang sedang berburu. Wahyu menajamkan penglihatannya. Ia bisa melihat cahaya api di kejauhan, melewati rimbunya pepohonan menuju ke arah danau. Itu barisan manusia. Lebih tepatnya barisan para ibu-ibu desa Kalisada. Iya, itu adalah para ibu-ibu yang sedang berjalan membentuk dua barisan panjang. Sebagian dari mereka membawa obor untuk menerangi jalan. Mau ngapain mereka jam segini di danau? Wahyu nampak penasaran. Barisan itu berhenti di tepi pepohonan. Tangan para ibu itu terkatup di depan dahi. Lalu mereka melanggamkan semacam doa atau mantra dengan nada rendah. Bersamaan dengan itu, 4 orang gadis berusia 17-20-an berjalan menuju tepi Ranu dan bersimpuh tepat di dekat air. Mereka juga melakukan hal yang sama. Kedua tangan menangkup di depan dahi sambil melantunkan berdoa yang sekilas terdengar seperti langgam Jawa. Lalu, dari arah belakang kerumunan, berjalan seorang perempuan berambut panjang. Mbok Sinah? Tentu saja Wahyu bisa mengenali sosok istri Pak Kades tersebut. Mbok Sinah berhenti tepat di mana 4 gadis itu bersimpuh. Di belakangnya, berdiri seorang ibu tua, membawa nampan berisi tumpukan bunga. Malam ini kalian akan menjadi manten. Maka dari itu, sepulang dari sini, para ibu-ibu akan membawa kalian ke rumahku, ujar Mbok Sinah sambil membawa semacam mangkok batok kelapa. Selepas matahari terbit hingga nanti menjelang Makara Puja, kalian berempat harus dipingit dalam rumah. Kalian hanya boleh berdoa agar proses Midodareni ini berjalan lancar, tambah Mbok Sinah. Lalu Mbok Sinah membungkuk, menciduk air Ranu yang dingin. Ia pun mengguyur air sambil menabur bunga di kepala salah satu gadis. Para ibu di belakang mereka semakin keras membacakan doa. Gadis itu melenguh, menggeliat menahan dingin. Namun ia terus saja menangkupkan tangannya di depan dahi. Bagus, tahan dinginnya, puji Mbok Sinah. Sesudah mengulang proses itu 2 kali, ia pun bergeser kepada gadis di sebelahnya hingga selesai mengguyur 4 gadis itu. Mbok Sinah menyudahi proses itu dan mengangguk ke arah para ibu. 4 orang dari mereka segera bergegas menyelimuti para gadis basah itu dengan kain jari kering. Bawa mereka kembali ke desa, perintah Mbok Sinah. Lalu para ibu-ibu itu menuntun para gadis kembali ke desa, meninggalkan Mbok Sinah sendirian di tepi Ranu Nirmolo. Semua obor di tempat itu dibawa para barisan ibu-ibu desa. Beberapa lama, Mbok Sinah berdiri mematung dalam diam di tengah gelap, hanya bersinarkan gemerlap bintang dan bulan. Beberapa lama ia berdiri di tepi danau, berdoa seperti para gadis tadi. Berkat cahaya alami langit, Wahyu bisa melihat siluet sosok Mbok Sinah. Ia melepas kain jarik di bahunya, lalu perlahan tangan Mbok Sinah bergerak-gerak, mengurangi ikatan kemben di dadanya. Kemudian ia merentangkan kain jarik kemben itu terbuka. Mbok Sinah melipat kain itu dan meletakkannya di atas sebuah batu besar yang kering. Ia lalu berjongkok, mengambil nampan berisi bunga dan menyungginya di atas kepala. Mbok Sinah berdiri di tepi Ranu tanpa layan kain. Wahyu tak bergeming di tempatnya. Dalam gelap bayang pohon hutan cemara, suara jangkrik dan serangga seolah beriringan dengan jantungnya yang berdebar kencang menatap lekat sosok wanita itu. Sinar bulan dan bintang yang memantul membuat kulit mulus ibu kepala desa itu seolah berpendar pucat, menegaskan lekuk-lekuk molek tubuh yang terlihat menggiurkan. Piuk! Suara kecipak air terdengar saat kaki Mbok Sinah melangkah ke dalam Ranu. Wanita itu berjalan sambil menyunggi nampan bunga ke arah tengah danau. Shh! Mbok Sinah mendesis, menahan dingin yang menusuk kulit. Telanjangnya, tubuhnya menggigil, namun terus berjalan menuju tengah danau sampai sebatas perut. Sambil terus melanggamkan doa, Mbok Sinah menaburkan bunga-bunga ke permukaan danau hingga nampaknya kosong.
Lalu ia mendorong nampan bambu itu menuju tengah. Ia menangkupkan kedua tangannya untuk menciduk air danau, kemudian mengguyur kepalanya sendiri. Mbok Sina mendesah saat air sedingin es itu membasahi punggungnya. Wahyu mencengkeram celana jeansnya mendengar suara Mbok Sina. Ia menatap lekat sosok telanjang di dalam danau itu. Memang tak diragukan lagi bahwa Mbok Sina merupakan keturunan warga Singosari, sebab ia bagaikan seorang putri yang melambangkan keindahan perempuan Jawa asli. Di Surabaya ia sering nakal-nakalan dengan beberapa wanita di doli. Melihat tubuh telanjang perempuan adalah sesuatu yang biasa baginya. Namun kali ini, apa yang ia lihat jauh lebih erotis daripada apapun. Sosok Mbok Sina yang sedang membasuh bahu, leher, dan anggota badan lainnya di air danau mampu membuat nafas Wahyu lebih memburu dari biasanya. Matanya menatap lekat ke sosok tanpa pakaian itu, seperti hewan yang menatap mangsanya. Lalu Mbok Sina menurunkan badannya hingga tenggelam sepenuhnya di dalam air. Wahyu yang masih berada di balik pohon masih menatap ke titik air tempat Mbok Sina merendam dirinya. 1 menit, 2 menit. Wahyu menatap jam tangan Casio-nya dengan cemas. Rata-rata manusia normal hanya mampu menahan nafas sekitar 1 hingga 1,5 menit. Jangan-jangan ia tenggelam, pikir Wahyu. Ia beranjak dari tempatnya dan bergegas menuju tepi ranu di mana Mbok Sina meletakkan lipatan kain kembennya. Wahyu berdiri panik, menatap ke arah permukaan danau yang nampak tenang, seolah tak ada apa-apa. Mbok Sina. Wahyu mencoba memanggil Mbok Sina, namun hening, tak ada jawaban. Hanya terdengar desiran angin dan serangga di tempat itu. Gawat, ia harus segera menolong wanita itu. Wahyu hendak melangkah ke dalam ranu, tepat ketika terdengar suara cipratan air besar tak jauh darinya. Mbok Sina berdiri melompat dari dalam air, menyemburkan air dari dalam mulutnya. Ia berjalan menepi sambil mengusap wajahnya yang tertutup rambut. Lalu kedua tangannya menyibak rambut panjang basah itu ke belakang dan gerakan Mbok Sina terhenti. Ia mematung melihat Wahyu yang berdiri tepat di sebelah kain kembennya di tepi danau. Wahyu yang berdiri dengan darah mengalir kencang, menatap sosok perempuan yang sedang membilas air dari rambutnya di belakang itu, mengekspos seluruh bagian Mbok Sina yang penuh buliran air. Pantulan cahaya bulan membuat tubuh basah itu nampak berkilau. Wajahnya yang cantik bersih terlihat kemerahan karena dingin. Wajah yang balik menatapnya lekat tanpa ekspresi. Wahyu benar-benar membeku, terhipnotis oleh indah ibu kepala desa di hadapannya ini. Mbok Sina lanjut berjalan menepi sambil menggigil, seolah tak ada orang lain di sana. Ia membungkuk di sebelah Wahyu, meraih kain kemben yang terlipat. Keduanya berdiri di tepi danau tanpa bicara, sembari Mbok Sina membungkus dirinya dengan kain kemben sebatas dada. Tubuh itu gemetaran menahan dingin, namun juga mampu membuat Wahyu merasa panas sekali. Mbok Sina meraih kain kedua, lalu menutupi bahu dan kepalanya. Ia lalu mendongak, menatap lekat wajah Wahyu yang hanya bisa menunduk salah tingkah. "Berapa lama kamu ada di sini?" ujar Mbok Sina. Suaranya terdengar lembut dan bergetar karena dingin. Tatapan datar Mbok Sina membuat Wahyu membeku. Lalu tiba-tiba saja tangan Mbok Sina terangkat, membelai lengan Wahyu yang berotot. Lalu ia bertanya sesuatu yang di luar dugaan Wahyu. "Kamu suka dengan yang kamu lihat?" Apa? Wahyu terbata. Mbok Sina tersenyum. Senyum itu lagi. Senyuman dengan ekspresi yang membuat Wahyu semakin tegang. Lalu ia berjalan ke arah desa, meninggalkan Wahyu sendirian di tepi ranu. Wahyu masih berusaha menenangkan perasaannya sendiri sambil terus menatap sosok itu menghilang dalam gelapnya pepohonan menuju Kali Sada. Wahyu tersadar dan menoleh ke arah timur. Suasana di sekitarnya masih gelap karena cahaya matahari terhalang perbukitan. Namun langit sudah nampak mulai kekuningan. Momen yang ia tunggu dari tadi telah lewat. Sialan! Wahyu menendang batu. Sementara itu, terdengar lagu yang didengar lagi, sayup-sayup dari arah luar lumbung. Dita tersenyum dalam tidurnya. Ia merasa sangat nyaman dengan alunan kidung yang entah kenapa selalu menenangkannya, seolah menemani Dita untuk menjelang pagi hari. Lalu mata Dita terbuka menatap wajah Tia yang sedang terlelap di antara dirinya dan tembok lumbung. Dita mendorong dirinya bangun dan berdiam sejenak untuk beberapa saat. Ia memandang berkeliling, tersenyum menatap Yuda yang bergelung di sebelahnya.
Lalu ia menyadari bahwa tempat Wahyu nampak kosong. "Kemana Mas Wahyu?" tanya Dita sambil beranjak bangun. Ia berjalan menuju pintu lumbung, mendorong pintunya terbuka. Dingin," gumamnya pelan. Ia menatap langit timur yang mulai berwarna cerah kekuningan. Lalu pandangannya mengedar ke sekitar desa yang nampak lengang dan tenang. Rumah-rumah kayu mungil yang berpagarkan bukit dan hutan cemara dengan danau kecil yang berada di luar desa. Dita tersenyum. Tempat ini seperti negeri dongeng. Rasanya ia jatuh cinta dengan Kalisada. Pagi dingin ini, para warga pasti lebih memilih bergelung di rumah sih, ujarnya. Lalu ia bergidik, mendekap kedua bahunya. Dengan suhu seperti ini, ia pikir-pikir dulu untuk jatuh cinta dengan Kalisada. Aduh, kalau mau pipis harus ke kakus ya, keluhnya malas. Ia sangat tak ingin berjalan di luar dengan hawa menusuk dan embun sebasah ini. Namun panggilan alam tak bisa dilawan. Dita memakai sepatunya tanpa ditali. Ia berjalan tergesa menuju kakus yang berada agak jauh di belakang lumbung, dekat dengan tepian pohon cemara. Kakus di desa itu adalah bangunan kayu reot yang lebih kecil daripada lumbung. Lantainya berupa tanah keras dengan galian yang ditahan oleh susunan batuan vulkanis. Karena hanya berupa lubang galian, baunya sangat menusuk, sebab tak ada pipa leher angsa yang menahan bau dari septic tank sebagaimana toilet modern. Dita berdiri mematung di luar kakus, dengan tangan menutupi hidung. Ia benar-benar ingin muntah. Lalu dengan satu tangan ia mendorong terbuka kakus itu. Bau menjijikkan seketika memenuhi hidung dan kepalanya. Ia membanting pintu kakus dan berjalan mundur. Lalu ia melihat rimbunan vegetasi di barisan pepohonan cemara. Mungkin lebih baik jika ia kencing di antara rimbun pepohonan itu. Toh ia membawa tisu di kantong saku celananya. Setengah berlari ia memasuki tepian hutan, tersembunyi di balik pohon besar. Dita celingak-celinguk, memastikan bahwa tak ada orang di sekitarnya. Lalu dengan terburu, ia segera melakukan keperluannya. Jujur saja, ia merasa sangat risih melakukan ini di tempat terbuka. Namun sudah dari semalam tadi ia menahan kemih. Dita tertegun ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara orang bernyanyi tak jauh darinya. Dan ia sangat familiar dengan suara ini, sebab ini adalah suara orang yang bernyanyi dalam mimpinya. Tunggu, apa benar itu mimpi? Dita cepat membersihkan dirinya dan berlari menuju asal suara. Ia menatap arah tanah lapang di bagian belakang desa, lapangan setra. Iya, dari sana, gumam Dita. Dita berjalan menaiki undakan batu menuju lapangan. Sepi, tak ada seorang pun. Hanya rerumputan basah di tengah langit yang mulai benderang. Lalu matanya memicing. Ia melihat ada sesosok perempuan yang sedang duduk di atas dolmen meja batu. Perempuan itu mengenakan kemben jarik sama seperti warga desa Kalisada. Rambut panjangnya digelung sanggul dengan beberapa hiasan rambut yang indah. Dita menjadi sangat penasaran. Siapakah wanita itu? Kenapa juga ia bernyanyi di sini sepagi ini? Dan kenapa nyanyiannya seperti pernah ia dengar dalam mimpinya? Dita menarik nafas panjang, lalu berjalan ke ujung lapangan. Perempuan itu masih saja bersenandung, sambil sesekali menyentuh arca Dewi Kali. "Anu, permisi," sapa Dita pelan. Perempuan itu berhenti menyanyi, lalu menoleh ke arah Dita. Astaga, cantik sekali. Parasnya nampak seperti dipahat pada batu pualam, seperti lukisan nyata-nyata. Wajah yang begitu cantik sampai membuat Dita merinding. Sepertinya ia sedang berhadapan bukan dengan manusia. Matanya yang bulat besar memandangi Dita dalam. "Apakah kamu warga Kalisada?" tanya Dita. Perempuan itu hanya tersenyum. "Namaku Dita." Dita menunjuk dadanya untuk memperkenalkan diri. Ia berusaha untuk berbicara seramah mungkin. "Namamu siapa?" Bibir perempuan itu bergerak mengucap sebuah nama. Namun karena ia mengucapkannya cepat, Dita tak terlalu jelas menangkap nama yang ia sebut. Ia hanya sekilas mendengarnya. "Gendis." Dita mencoba mengulangi. "Namamu Gendis?" Sesuai namanya yang berarti gula. Nama yang manis, sangat pantas untuk menggambarkan paras cantik dan pembawaan kalemnya. "Maaf aku mengganggumu, tapi suaramu bagus sekali," puji Dita. "Kamu menyanyikan itu untuk siapa?"
Untuk suamiku, tentu saja, jawab Gendis. Ayah, Dita mengangguk paham. Di mana dia? Aku hanya lihat kamu sendirian di sini. Gendis hanya menggeleng. Raut wajahnya berubah sedikit sedih. Dia sudah tidak ada, meninggal sudah lama sekali. Oh, maafkan aku. Dita menundukkan wajahnya salah tingkah. Aku tak tahu. Tak apa, toh itu sudah lama sekali. Gendis berdiri dari meja dolman. Ia berjalan membelah rerumputan lapangan setra mendekati Dita. Dita sedikit merasa aneh saat Gendis diam di hadapannya beberapa lama, menatapnya lekat. Kalungmu bagus, tanyanya tiba-tiba sambil menunjuk ke arah dada Dita. Kamu dapat dari mana? Ini, Dita menyentuh kalung berliontin batu jamrud di lehernya. Ini turun-temurun di keluargaku. Aneh, bukannya ia pernah mengalami pertanyaan serupa mengenai kalung ini? Dita merasa dejavu, namun ia mencoba tak menggubrisnya. Kenapa kamu datang ke Kalisada? Tanya Gendis lagi. Iya, aku dan teman-temanku dari majalah Bumi sedang... Dita yang sedang menjawab pertanyaan Gendis seketika mengernyitkan wajahnya. Ia balik menatap bagian dada Gendis yang tertutup kemben jarik. Tunggu, apa ia tak salah lihat? Kenapa bisa Gendis memakai kalung yang persis sama seperti dirinya? Kok kalungmu? Gendis pun mengulang pertanyaannya lagi. Kenapa kamu dan temanmu ke Kalisada? Ulang Gendis seolah tak mempedulikan pertanyaan Dita. Itu tadi. Dita menjadi kelabakan menjawab pertanyaan Gendis. Perlahan raut wajah Gendis berubah tajam. Lalu ia berkata dengan suara datar. Kalian tak akan bisa pergi dari sini. Kenapa? Seketika itu Gendis bergerak maju, menerjang ke arah Dita. Sementara itu di sisi lain, Yuda mengawali pagi dengan membilas peralatan makan yang ditumbuk Tia di depan lumbung. Ia berusaha menggunakan air seminim mungkin untuk ini. Langit sudah benderang dan hawa di sekitar telah menghangat. Seluruh timnya telah pergi entah kemana, menyisakan dirinya dan Joko yang sedang buang air di kaku sana. Rajin amat itu orang-orang, gumam Yuda melihat lumbung yang telah kosong. Sugeng enjing, sapa Pak Harjo yang sedang melintas. Ia berjalan bersama Setio, putranya, dan beberapa lelaki lain. Mereka membawa parang, berjalan menuju arah lapangan setra. Selamat pagi juga, mau kemana Pak Harjo? Tanya Yuda. Ke atas mas, jawab Setio sambil menunjuk ke arah perbukitan di belakang lapangan setra. Satu warga kami berhasil nangkep kidang. Kami mau potong-potong dagingnya. Kidang itu rusak. Mau aku bantu? Yuda menawarkan diri. Gak perlu ya mas, kidangnya gak terlalu besar. Aku, Setio dan mereka saja sudah cukup. Pak Harjo menggeleng. Kamu sama teman-temanmu bisa membantu Mbok Sina dan warga di sini untuk persiapan nanti malam. Baiklah, Yuda mengangguk. Pak Harjo dan Setio tersenyum, lalu kembali berjalan melintasi lapangan. Yuda yang sudah selesai mencuci peralatan makan, berdiri sambil meregangkan pinggangnya. Ia menoleh ke arah jalan utama desa. Mungkin Dita sama Tia ada di tempat Mbok Sina, gumamnya. Jadi nanti seluruh warga desa berkumpul di lapangan? Tanya Tia sambil menggilas bumbu-bumbu masakan yang dipanen dari pekarangan warga dengan ulekan batu. Ia berada di teras rumah Pak Harjo bersama ibu-ibu desa yang nampak sibuk. Mbok Sina mengangguk sambil membersihkan tumpukan jagung dan ubi yang baru mereka panen dari ladang. Warga akan membuat api besar di tengah lapangan setra sambil menari dan makan-makan. Makara puja kami awali dengan penuh kegembiraan sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk semua pemberian alam kepada desa. Lalu menjelang tengah malam, kami akan melakukan ritual doa. Jelas Mbok Sina sambil membuat wadah sesajen yang dibuat dari daun tanaman sekitar. Mereka tidak memakai daun janur karena tidak ada pohon kelapa tumbuh di lereng. Oh, Tia mengangguk. Sepertinya malam ini akan meriah sekali. Tentu saja, Mbok Sina tersenyum. Apalagi dengan kedatangan kalian. Tidak biasanya Ki Sukmo mengizinkan orang luar desa untuk mengikuti upacara. Wah, kehormatan bagi kami, ujar Tia Rama. Ia lalu tak sengaja melihat 4 orang gadis sedang dituntun seorang wanita tua menuju sebuah kamar di dalam. Itu ada apa? Tia menunjuk ke arah mereka.
Oh, mereka sedang dipingit. Mereka berempat akan menjadi manten, sebutan untuk dayang dalam Makara Puja, Mbok Sina menjelaskan. Tadi menjelang pagi, mereka menjalani siraman di Ranu Nirmolo. Bahkan, salah satu teman kamu ada di sana. Wahyu namanya ya? Oh iya, Tia mengangguk. Ia tahu bahwa Wahyu memang mengincar berencana melakukan potret landscape danau saat matahari akan terbit. Apakah dia mengganggu jalannya siraman? Maafkan kami soal dia. Tidak, dia tidak mengganggu. Mbok Sina tersenyum. Ia lalu mengulurkan tangannya, mengusap pipi Tia lembut. Wajahmu cantik. Kamu juga seharusnya menjadi manten malam ini. Tia hanya bisa tersipu mendapat pujian oleh perempuan secantik Mbok Sina. Makasih Mbok, tapi aku kan bukan warga Kalisada. Iya sih, tapi beneran aku ingin kamu menjadi salah satu manten malam ini. Mbok Sina tertawa. Di sisi lain, klik, Wahyu menyeka keringat di dahinya. Ia baru saja memotret Kalisada dan Ranu Nirmolo dalam satu frame dengan pepohonan cemara dan gugusan bukit sebagai backgroundnya. Untung saja ia membawa lensa wide untuk ini. Wahyu mendongak, memicingkan mata menatap cercah matahari dari sela-sela daun cemara. Sudah terlalu siang. Sinar matahari yang menyorot lereng sudah sangat terang, sehingga membuat bayang-bayang menjadi terlalu pekat, membuat kontras terlalu tinggi. Sangat tidak bagus untuk pengambilan foto. Wahyu pun memutuskan untuk menyudahi kegiatannya. Ia merapikan perlengkapan kamera dan tripodnya. Waduh, lapar sekali, gumam Wahyu sambil berjalan kembali menuju desa. Sejak subuh tadi perutnya belum terisi apa-apa. Semoga Tia atau Dita selesai masak pas aku balik ke Lumbung. Ia berjalan cepat menyusuri jalan utama desa. Kali ini kesibukan warga menyambutnya. Semua nampak antusias melakukan persiapan Makara Puja. Ini bagus juga, ujar Wahyu. Ia ingin menangkap kesibukan warga lokal ini dalam foto candid. Wahyu membidikkan kameranya sambil berjalan ke arah Lumbung. Sesekali ia memotret sesuatu yang menurutnya menarik, sekedar menghabiskan sisa roll film yang ada di dalam. Lalu langkahnya terhenti saat ia melintasi sebuah rumah. Sejenak ia mematung, melihat sekelompok ibu-ibu desa yang nampak sibuk di teras. Di sana ada Tia, dan di sebelahnya ada Mbok Sina. Wahyu kembali teringat dengan kejadian tadi subuh. Matanya lekat, menelusuri lekuk tubuh yang terbalut kemben jarik itu. Masih tergambar jelas dalam benaknya semua bagian-bagian tubuh yang ada di balik kain. Tia yang berada di teras nampaknya menyadari keberadaan Wahyu. Ia pun berseru ke arahnya. Wahyu, sini! Mbok Sina ikut menoleh ke arah Wahyu. Lalu keduanya saling menatap. Tatapan yang membuat jantung Wahyu bekerja lebih kencang dari biasanya. Mbok Sina tersenyum kepadanya. Wahyu menelan ludahnya. Gila, cantik sekali. Beruntung sekali Pak Harjo memiliki istri seperti dia. Seandainya saja dia... Ada apa, Mas? Sebuah suara membuyarkan lamunan Wahyu. Wahyu menoleh dan mendapati Pak Harjo dan Setio anaknya berdiri di dekatnya. Kok diam di tengah jalan, Mas? Tanya Setio. Pak Harjo sama Setio? Wahyu tergagap. Ndak ada. Ini mau kembali ke Lumbung. Lalu Wahyu melihat benda di tangan mereka. Pak Harjo dan Setio sedang memegang bungkusan daun lebar yang nampak penuh bercak merah. Bahkan masih menetes sisa-sisa darah segar dari balik bungkusan itu. Itu daging kidang. Ada yang berhasil menangkap satu di bukit sana. Pak Harjo tersenyum. Ini kami bawa ke sini untuk diolah para ibu. Wahyu mengangguk, lalu memohon diri. Baiklah, aku permisi dulu balik ke Lumbung. Pak Harjo dan Setio tersenyum ramah, lalu kembali berjalan menuju Mbok Sina. Wahyu menahan nafas melihat parang besar yang masih berlumuran darah di pinggang mereka. Apakah Pak Harjo menyadari bahwa tadi Wahyu sedang memandangi istrinya dengan penuh gelora? Bahwa tadi subuh ia sempat melihat Mbok Sina tanpa selai apapun? Bisa gawat kalau Mbok Sina bercerita itu kepadanya, gumam Wahyu. Ia harus bicara dan meminta maaf kepada Mbok Sina. Jangan sampai siapapun tahu soal kejadian itu. Wahyu pun bergegas kembali ke Lumbung. Mbok Sina yang berada di teras nampak cerah menyambut suami dan anaknya yang kembali dari bukit. Pak Harjo dan Setio meletakkan bungkusan daging itu di teras. Lalu mereka beranjak pergi untuk membantu persiapan warga lainnya. Ini dagingnya diapakan, Mbok? Tanya Tia kepada Mbok Sina.
kamu bantu ibu-ibu yang lain mencuci daging itu di sana. Mbok Sinah menunjuk gentong kecil di samping rumah. Gentong itu selalu diisi air danau oleh Setio. Kalau sudah dicuci, kamu bumbui pakai rempah yang kamu ulek tadi, tambah Mbok Sinah. Tia menatap bungkusan daun berisi potongan besar daging itu lekat. Darah mengalir membasahi tanah teras. Benar-benar masih segar. Jika dibumbui dengan gilingan rempah yang baru saja ia buat, pasti sangat enak. Aduh, jadi lapar, gumam Tia. Sementara itu di sisi lain, Yuda berbicara kepada Ki Sukmo. Baik Ki, nanti kami akan bicara dengan teman-teman yang lain. Ia dan Joko berada di rumah Ki Sukmo, membantu tetua adat itu untuk sekedar merapikan rumah dan sekitarnya. Sebelumnya mereka juga membantu para warga untuk merapikan area lapangan setra, membabat tanaman-tanaman yang sudah terlalu tinggi. Ki Sukmo mengangguk ramah dan banyak berterima kasih. Kalian sangat membantu orang sepuh ini, ujarnya dengan suara serak. Tidak apa Ki, Yuda mengangguk. Ini masih belum seberapa dibanding kebaikan Ki Sukmo mengizinkan kami meliput desa dan upacara adat. Lalu ia dan Joko kembali ke lumbung. Di dalam ternyata sudah ada Wahyu yang sedang merapikan dan membersihkan kamera SLR-nya setelah dipakai memotret outdoor. Gak ada makanan? Tanya Wahyu begitu melihat Joko dan Yuda. Ada roti di karirku. Joko duduk bersandar tembok, menyeka keringatnya. Walaupun gak terik, tapi kalau di luar seharian lumayan sumuk juga. Matahari sudah mencapai puncak. Para warga desa yang beraktivitas di luar nampak sedang beristirahat dan menghentikan sementara segala kegiatan. Gak lihat Dita sama Tia? Yuda mengkonfirmasi pada Wahyu. Tadi sempat ketemu Tia di teras rumahnya Pak Harjo sih. Wahyu merogoh karir Joko, mencari-cari roti. Mungkin Dita bareng sama Tia. Aku kenapa? Di sisi lain, tanya Tia yang sedang melepas sepatu di pintu lumbung. Ia lalu berjalan masuk sambil mengibas-ngibas kerah bajunya karena sedikit berkeringat. Dita mana? Yuda melongok ke arah luar lumbung. Ia pikir Dita ada di belakang, namun ternyata tak ada siapapun di luar. Loh, bukannya dia sama Wahyu? Tia duduk sambil meraih botol minum di dekat karirnya. Tadi pas aku bangun, kamu sama Dita udah gak ada. Dia gak ikut kamu motret? Enggak, aku berangkat sendirian kok, sanggah Wahyu sambil memakan roti di tangan. Loh, gimana sih? Yuda mencoba memperjelas sambil menunjuk Wahyu. Kamu berangkat motret tadi subuh sendirian? Wahyu mengangguk. Yuda beralih pada Tia. Terus pas pagi kamu bangun, Wahyu dan Dita udah gak ada di sini. Tia mengangguk. Berarti dia keluar sendiri. Yuda melihat ke tempat Dita tidur. Tas dan semua barangnya ada di sini kok. Berarti dia harusnya yang gak kemana-mana kan? Mungkin lagi bantu yang lain. Joko memberikan pendapat. Kan persiapannya melibatkan semua warga desa. Yuda beranjak dari tempatnya, bergegas menuju keluar. Aku mau cari dia. Gak mau makan siang dulu nih? Tanya Tia. Aku mau masakin mie instan nih. Kalian masak aja, nanti aku makan kalau udah balik sama Dita, ujar Yuda sambil mengikat rambut gondrongnya. Oke, sahut yang lain. Beberapa lamanya Yuda berkeliling menanyai semua orang yang ia temui. Di setiap rumah yang jumlahnya tak terlalu banyak itu, namun semua warga tak ada yang melihatnya. Yuda juga sudah berlarian ke area sekitar desa, di batas hutan dan juga danau. Namun ia tak juga menemukan Dita. Yuda terengah, menyandarkan dirinya pada batang pohon cemara. Pandangannya mengedar ke sekeliling, mencari sosok Dita yang entah kemana. Bisa gawat kalau Dita sampai tak ketemu. Ia adalah junior yang menjadi tanggung jawab dirinya sebagai ketua tim. Yuda mengumpat, memukulkan tangannya ke batang pohon. Kemana sih anak itu? Masa baru tugas pertama udah ngerepotin orang? Yuda bersungut sambil berjalan kembali menuju desa. Barangkali saja Dita sudah kembali. Apa Dita udah balik? Tanya Yuda begitu ia tiba di lumbung. Ternyata di lumbung sudah ada 2-3 warga desa berkumpul. Salah satunya adalah Setio, anak Pak Harjo. Aku meminta bantuan Mbok Sina dan Pak Harjo untuk mencari Dita, ucap Tia. Orang-orang ini akan membantu kita mencarinya. Warga yang lain sedang sibuk mempersiapkan makara puja, jadi hanya kami bertiga yang bisa membantu. Setio menunjuk dirinya. Yuda yang masih terengah tersenyum mendengar itu. Tak apa, aku sangat berterima kasih. Kita berenam bisa pecah menjadi 3 tim. Kamu sama aku Yud. Wahyu nampak bersiap-siap. Aku sama Mas Joko. Setio mengangguk, lalu berkata kepada teman lainnya.
Kalian berdua juga bantu cari. Aku ikut. Tia mengajukan diri. Kamu tunggu di sini saja. Siapa tahu nanti tidak kembali. Yuda meneguk botol minum milik Tia. Selain itu materi artikel kita juga masih kurang. Kamu tetap di sini sambil mencari bahan. Tia nampak kurang setuju dengan alasan macam itu. Namun ia mengiyakan saja. Yuda benar. Pencarian bahan artikel mereka harus tetap jalan. Sebab itu tujuan utama mereka ke Kalisada. Kemudian orang-orang itu berkumpul di depan lumbung. Membagi area pencarian menjadi 3 titik lokasi. Yuda dan Wahyu pun mencari ke arah jalur pendakian. Joko dan Setio ke arah perbukitan. Dan sisanya mencari di area hutan. Baiklah, kita akan mencari sebisanya. Jam 3 nanti ya. Wahyu menunjuk jam di tangannya. Jam 3? Setio dan lainnya berpandangan. Mereka nggak tahu jam, ujar Yuda. Ini saat matahari sudah berada di barat, kita kembali ke desa. Semuanya pun mengangguk faham. Lalu 6 orang itu berpencar, meninggalkan desa dan mulai pencarian untuk menemukan Dita. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Cak Andi sebagai penulisnya. Teman-teman mampir ya ke akun Wattpadnya beliau. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.